Workshop peningkatan kompetensi guru terkait strategi dan metode pembelajaran di semua mata pelajaran. Hari ini, di SMPN 1 Airnaningan, telah diselenggarakan sebuah workshop yang bertujuan untuk meningkatkan strategi dan metode pembelajaran. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting dalam dunia pendidikan. Workshop ini dimulai dengan membaca basmalah oleh Ibu Tika Sulistiani, SPD, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tanggamus yang dipimpin oleh Ibu Dwi Alam Purwaningsih, SPD. Acara ditutup dengan doa oleh Bapak Bairwan. Kepala Sekolah, Bapak Fatur Razi, SPD, dalam sambutannya, mengajak seluruh peserta workshop untuk dengan sungguh-sungguh mengikuti acara ini. Beliau juga menyampaikan harapannya bahwa semua ilmu yang diperoleh hari ini dapat diimplementasikan kepada peserta didik nantinya. Bapak Sukron Fuad, SPD, GR, sebagai narasumber pertama, memberikan materi dengan mantap dan jelas tentang berbagai macam strategi dan metode pembelajaran, beserta dengan langkah-langkah dari setiap metode. Hal ini membuat materi mudah dipahami oleh peserta workshop. Ibu Fatma Irmasari, SPD, narasumber kedua, juga memberikan materi yang menarik dan mudah dimengerti. Beliau menyampaikan beberapa miskonsepsi tentang penerapan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah. Workshop ini menjadi momen penting untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pembelajaran di SMPN 1 Airnaningan. Jadi model pembelajaran kita simpulkan dari awal sampai akhir ini model pembelajaran. Jadi merupakan rangka, bungkus, bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi model itu ya semuanya, gitu ya. Oke. Ini yang disarankan di kurikulum merdeka, ada inquiry atau discovery, kemudian ada problem based learning, kemudian ada project based learning, ada flip classroom. Sebenarnya ini ada lagi cooperative learning ya, tapi cooperative ini belum saya tambahkan. Tadi malam saya keburu ngantuk masalahnya. Nanti yang cooperative learning ada di PPD 1. Sekarang juga masih dikembangkan game based learning, ya. Belajar berbasis game. Inquiry, ini inquiry. Jadi discovery adalah bagian dari inquiry, bagian dari penemuan, model pembelajaran penemuan, menemukan sendiri. Kemudian inquiry dibagi dua lagi, inquiry terbimbing sama inquiry terbuka. Tahu bedanya di mana? Nggak ada tertutup ini Bu. Terbimbing atau terbuka. Pernah ini nggak? Pernah ngasih sebuah permasalahan yang nggak dikasih LKPD? Pernah nggak? Misal gini, ini ada batu baterai, ini ada batu baterai, ini ada kabel, ini ada boklam. Gimana caranya supaya boklam ini hidup? Gitu aja itu. Itu kalau inquiry terbuka. Dan itu siswa itu mumet loh Bapak Ibu, karena nggak ada LKPD-nya. Gimana nih Pak, kok nggak hidup? Ada yang baterainya tuh adu kepala, ada yang adu mapungnya, adu pantat ya mata baterai itu. Terus ada yang masangnya ini gimana sih Pak supaya mumet loh itu. Tetapi ada loh Bapak Ibu yang siswa itu bisa memecahkan sendiri. Kita kasih baterai, kita kasih kabel, kita kasih boklam lampu, dan bisa. Dan itu butuh waktu yang lama. Itu kalau inquiry terbuka, habis tuh Bapak Ibu, cuma untuk menghidupkan boklam itu habis waktunya. Beda dengan yang inquiry terbimbing. Jadi siswa melihat LKPD, tahapannya, langkah-langkahnya cepat ya, cuma menghidupkan boklam lampu. Nah ini discovery tadi yang disebutkan tadi Bapak Ibu. Yang pertama apa sintaknya? Stimulasi, problem solving, data collection, data processing, verifikasi, dan generasi atau penarikan kesimpulan. Discovery adalah model penemuan. Jadi siswa menemukan konsep sendiri, ya. Menemukan konsep. Inquiry sama, ya. Hanya bedanya di sintaknya saja.
sama-sama model penemuan, ya, menemukan jawaban atas rasa saya ingin tahunya melalui pemikiran yang kritis. Jadi query. Nah ini orientasi, masalah, hipotesis, data, uji hipotesis, kesimpulan. Ya. Inquiry, ya. Tadi keluar nih di kuisis ini. Tahapan pertama adalah orientasi. Nanti ini saya kasih ya Bapak Ibu ya. Nah ini inquiry terbuka, inquiry terbimbing. Jadi kalau terbimbing ya pengajar. Kita berkolaborasi dengan sesama guru mapel. Ini di awal tahun ya Bapak Ibu. Guru perlu menyesuaikan capaian murid di kelasnya. Nah nanti kalau sudah buat satu fase, maka nanti baru kita bagian mana nih dulu yang mau kita buat. Kayaknya SMP ini udah deh ya. Sudah buat semua kan? Satu fase. Bagaimana Bapak Aris? Satu fase atau 1 tahun kemarin buatnya? Oh, alhamdulillah berarti ya sudah 1 fase. Berarti sudah tidak miskonsepsi. Apa langkah-langkah kita saja seperti kayak skenario pembelajarannya lah ya. Tapi kalau modul itu lebih detail sampai dengan asesmennya, rubriknya sampai seperti itu. Dulu kita pernah waktu 2013 di awal sampai satu RPP itu sampai banyak banget ya. Tapi ini lagi-lagi tidak harus memberatkan Bapak Ibu karena memang seyogyanya kalau kita ngajar itu harus terperinci, jangan celing di kelas. Misalnya, oh saya mau masuk ke kelas, terus tiba-tiba kita, oh saya mau ngajar tentang struktur tumbuhan, udah masuk aja ke kelas. Nanti ngalir kok, ngalir-ngalir aja gitu ya. Tapi jangan seperti itu Bapak Ibu, tetap harus kita buat apa sih yang harus kita lakukan kalaupun nanti di saat pembelajaran itu terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan RPP yang kita buat. Setidaknya kita sudah punya panduan, kita checklistin, oh ini yang nggak sesuai, oh ini yang nggak tercapai. Nanti di kelas lain bagaimana strateginya kan seperti itu.